Selamat pagi Pertiwi, horas di hita salut na medyo joman kita kerina. Ibu hamuro, adong masada halak di hutan nami. Ang taon, naringgasan on lau tulaw na datanguna. Dang naholan lau tulaw na mangulahon sa luhut na hobar tu acara peradaton dang buy kitinggalan ang taon. Baik kok kamu majo, he? Sogot neng marulang tahun geleng nga. Sedari yung dibayad do martonggor aja. Abe mo lo binoto nang imo lo martonggor aja kan ulan na saur na duwero. Bago, ya bang. Margani. Ulang tahun martonggor aja. Nehebat Mei. Selamat pagi Pertiwi. Selamat pagi Pertiwi. Jadi aku punya satu kawan ya kan. Jadi waktu sekolah dulu kerjanya ini holan nama makelai. Terus ngomong kotor yang baby lah, anjing lah, binatang lah, rojan lah, segala macam keluar. Tapi kagetnya aku kalian masuk di sekolah pendeta. Sekolah pendeta. Jadi beberapa tahun yang lalu jumpa lah aku kalau kawan ini pasti berubah ini. Gak akan mau lagi nih ngomong-ngomong kotor pikirku kan. Tapi penasaran aku. Pancing lah dulu emosinya pikirku kan begitu. Pancing lah emosi kawan ini kan cerita-cerita, pancing emosi cerita-cerita, pancing emosi. Memang nggak dipakai lain nyawa, tapi apa dibilangnya? Tahu kau Nes? Tuhan menciptakan bumi beserta isinya 7 hari. Dan pada hari yang kelima, Tuhan menciptakan binatang. Termasuk kau salah satunya. Caranya lebih rohani, tapi tetap memaki. Ya emang selamat pagi Pertiwi, salam perbelak. Mau masuk dulu. Pakai masker, dilarang, tidak percaya kalian. Cek ini ya. 1, 2, 3. Kita bilang, mulai bilang. Jadi masuk daerah sini tidak bisa sembarangan, harus pakai masker, klekson 3 kali. Mau lihat tulang. Selamat pagi Pertiwi. Selamat pagi Pertiwi, horas dita salut na medyo joman kita kerina. Jadi selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Bicara mengenai hari Minggu, kuingatlah dulu waktu sekolah Minggu paling semangat kalau sudah giliran memuji Tuhan. Banyak lagu-lagu sekolah Minggu yang kuingat. Tapi ada satu lagu sekolah Minggu beritahu kalian yang sampai saat ini membuat hatiku bertanya-tanya. Lagu Kereta Api yang seperti ini liriknya. Aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Yang jadi pertanyaanku, sejak kapan Tuhan menciptakan kereta api? Karena dari mulai sekolah Minggu sampai aku berguru melua sampai tua sekarang, ku cek ayat-ayat di Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu, balik lagi ke Kejadian, nggak ada satupun ayat yang menceritakan tentang Tuhan menciptakan kereta api. Nggak ada itu. Dari dulu sampai sekarang kami diajarkan hanya ada 7 hari penciptaan. Nggak pernah ada tertulis maka pada hari yang ke-8 Tuhan menciptakan kereta api. Nggak ada itu. Dan yang paling menggelitik lagi beritahu kalian, bait berikutnya. Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Dan juga kembali menjadi pertanyaanku, sejak kapan iblis buka pabrik kereta api? Hamuna, nggak pernah ada iblis menciptakan kereta api, nggak pernah ada itu. Hoax itu, hoax. Yang menciptakan kereta api jelas-jelas manusia, pengelolanya PT KAI, Kereta Api Indonesia. Jadi mau kalian bilang semua pegawai KAI semua anak-anak iblis? Dan paling kasihan lagi aku ngelihat tukang odong-odong. Odong-odong keretanya itu kecil-kecil, pendek. Jadi mau kita bilang itu kereta iblis. Tapi hati-hati loh, ini bisa dijadikan senjata buat orang tua, terkhususnya mama-mama. Ketika anaknya minta nek odong-odong, mak, nek odong-odong, mak, nek odong-odong. Lalu mamanya menjawab, enggak usah nak, itu kereta iblis itu. Kau kan anak Tuhan.
Padahal yang gak adanya uangnya membayar odong-odong untuk anaknya. Abangku, ya Abang Portivi. Jadi seperti itulah. Gimana pun ceritanya, aku tetap bangga dengan lagu-lagu sekolah minggu. Tetap berkreasi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan lagu dan pujian. Selamat pagi Portivi, salam Parbelak. Selamat pagi Portivi, horas dita saluna mejojoman kita kerina. Jadi buat amuro, molo makatai hita taring waktu pekerjaan mana profesi halak batak termasuk do halak nabui bertanggung jawab jalan profesional molo mengulang segala jenis profesi pengacara, jaksa, hakim, polisi, bisnismen parede satu pertebal ban diulah dodo dengan jalan profesional. Ima mono hita halak batak alai buat amuro adong matulu jenis pekerjaan na sobui diulah halak batak berjolo pilot maul do halak batak gabi pilot di kota kamu do di kota kamu do perana jolo supir bus Medan Jaya pinem do hot memha molo keberangkatan sian kota PK baru menuju Medan ikadis nga honawa per penumpang. Jadi dak boy hubayak kon molo godang halak batak gabi pilot hamuna olo rake berangkatan sia Jakarta menuju kota Medan ilapung nga honaw per penumpang. Teng nong neng nong pesawat dengan nomor keberangkatan GA302 dengan tujuan kota Medan akan segera berangkat masih Jakarta lutu Medan ilapung nga honaw per. Ima sahik ni supir halak batak muna. Kedua hon halak batak dan boy gabi penjaga kebun binatang. Dan boy jadi penjaga kebun binatang halak batak kamu na. Buaninghon, ngai boto hamu sahik ni halak batak. Pantang melihat hewan berkaki dua ataupun berkaki empat. Neng sudedo beno gabi tabul. Jangankan berkaki dua ataupun berkaki empat, yang tidak berkaki pun disapu bersih. Baolo rasa bulat kerejo imana dia di kebun binatang. Ulu mehe bisa nak kebinatangi beno gabi tabul. Ular sanca lewat, panda lewat, kanguru lewat, bahari mau langkah, ulu do lewat beno gabi tabul. Mamolo halak batak gabi penjaga kebun binatang dan bui dan cocok. Batuluhon kamu do halak batak moldo gabi pemanjat tower ibu kamu do tower ahai tower Telkomseli netibuna saat 100 meter moldo halak batak memanjat tower kamu na buaningon alana halak batak pantang melihat ketinggian saya terneng meragat do diulehon. Nah itong dutowiri bo na ni bakot buho po na ni kalapa. Saya nang manderos do masih tua. Jadi mono halak kari dito biasa na kan membawa peralatan setur tu gijang mono daong jirigen. Asadong inganan ni tua. Halak batak alay boto kamu do nang pesongod dia bangga aku jadi orang Batak. Ala orang Batak selalu bekerja dengan tanggung jawab dan profesional yang tinggi. Hidup orang Batak, tapi maaf saya tidak mau menjadi penjaga kebun binatang. Selamat pagi, salam Parbelak. Selamat pagi Portivi, horas dita salut na medyo man kita kerina. Jadi kalau ngomongin tingkah lakunya mama-mamanya orang Batak, nggak ada habisnya Hamuna, nggak ada habisnya. Apalagi kalau sudah urusan pergi ke gereja ataupun pergi ke pesta, yakin aku 99,99% bapak-bapaknya orang Batak paling malas nunggu mama-mamanya siap-siap pergi ke pesta. Apalagi yang make upnya 5 cm. Apalagi dalam pemilihan baju. Lama kali kalau mama-mama ini milih baju lebih lama dari pemilihan kepala desa. Heran aku, gak ngerti
Dia gue ngeliat orang ini Pak. Dia bila nanti baju yang satu ya kan warna merah ya kan, ditunjukkanlah sama bapak-bapaknya itu. Gimana Pak? Menurutmu cantik ini bajuku yang warna merah ini? Oh cantik mah, cantik, cocok mama pakai itu ya kan. Kurang cantik ini kayaknya Pak, terlalu ketat. Dibawa, ditaruhnya lah di atas tempat tidur, diambil lagi dari lemari baju kedua. Gimana ini Pak warna biru ini Pak? Cantiknya kau tengok. Oh cantik mah, cocok sama mama. Cocok lah mucung itu, kau tengok ini renda-rendanya panjang kali. Dikomentari marah ya kan. Ditaruh lagi tuh di atas tempat tidur, diambil lagi baju yang ketiga. Yang ini bagaimana Pak? Warna putih Pak. Mantaknya kau tengok ini Pak. Oh cantik kali kau pakai itu Pak. Kurang cantik nih kayaknya Pak, terlalu transparan. Ya kan, serba salah sih mau ditanya kan. Sampai 10 nanti dikeluarkannya. Kayak mana Pak? Cantiknya ini menurutmu? Cantik, mantap, cantik, keren, mantap, cantik, keren. Itu aja gue bilang dari tadi. Jadi apa lagi mau dijawab ya kan? Itulah kau. Kalau istri orang penampilannya kau tengok-tengoki, istrimu sendiri kau bosan kau tengok-tengoki. Jujur saja, memang iya, bosan. Ditaruh lagi biar kau lihat. Sampai 10 nanti baju dikeluarkan Hamuna. Yang paling palak kita, udah 10 nanti baju tuh dikeluarkannya, tong kembali ke pilihan pertama. Yang jadi pertanyaan, kenapa dikeluarkan semua baju itu? Untuk apa dikeluarkan yang 9 lagi? Halo, ya bang. Yang mau itunya kadang-kadang ngamuk mama-mamanya itu. Kenapa? Udah bosan kau nunggu, pergi kau duluan. Disuruhnya kita pergi dulu ke gereja. Yang jadi masalah kan, durung-durung kan dia yang pegang. Kalau sepak kita duluan pergi ke gereja, dia nggak ngekor dari belakang, apa nggak malu kita? Kalau ke pesta kan bahaya, ya kan? Tupak dia yang pegang. Masa pergi kita ke pesta nggak menupaki? Nampak kali mau makan gratis. Tapi bagaimanapun juga tetap mama-mamanya orang Batak is the best. Is the best forever and never say goodbye. Selamat pagi Purtiwi. Salam berbelak. Hidup mama-mama orang Batak. Hidup Alusia Motong. Selamat pagi Pertiwi, horas dita salut na medyo joman kita kerena. Jadi tahu ndak kalian, ternyata berdasarkan pengalaman, anak-anak TK dan anak kelas 1 SD itu pada umumnya adalah anak-anak yang kurang bisa menjaga alat-alat tulisnya di sekolah. Kenapa bilang? Karena seringkali terjadi kasus kehilangan di kelas. Yang nggak pensilnya lah hilang penghapusnya, yang nggak penghapusnya lah hilang penggarisnya. Pokoknya kalau dikumpul-kumpul kasus kehilangan di dalam kelas, lebih banyak daripada laporan kehilangan yang ada di kantor polisi. Pokoknya itu adalah kerja mamanya, ya kan? Hilang, ganti, beli yang baru. Hilang, ganti, beli yang baru. Begitu juga biar tahu kalian, adalah satu mama-mama punya anak kelas 1 SD. Biasalah, ya. Hari pertama sekolah, dilengkapilah semua alat tulisnya, pensil, penghapus, penggaris, semuanya. Iya kan? Jadi, pulang sekolah sebagai mama yang baik, diceklah alat tulis anak ini kan. Enggak, di situ lagi pensilnya. Nah, mamanya ini pikirnya kan, kurasa yang ketinggalannya itu di kelas, pikirnya kan. Udahlah, daripada repot-repot, mending ganti beli yang baru kan, begitu kan. Dibelinya lah pensil yang baru, ya kan. Besoknya, seperti biasa, diceknya lah tas anaknya ini, iya kan, tempat pensilnya. Enggak, di situ lagi penghapusnya. Bah, kemarin pensil, sekarang penghapus. Ya udahlah, yang mungkin lupanya itu, entah ke bawa kawannya itu. Daripada ditanya sama anakku ini juga nggak bakalan tahu dia itu, pikirnya gitu kan, namanya anak kelas 1, iya kan. Hari ketiga besoknya itu, iya kan, dicek seperti biasa. Enggak, di situ lagi penggarisnya. Jadi datang lagi dia. Ditanyanya lah sama anaknya ini, nakku, kemarin itu hilang pensilmu, baru hilang penghapusmu, sekarang hilang penggarismu. Gimana ya kau menjaga barang? Kata mamanya ini sama anaknya kan. Gimana mau dibilang sama anaknya kan, begitu. Jadi pikirlah mamanya ini, aduh kayak mana lagi ini ya, pikirnya kan. Jadi ingatlah dia apa yang dibikin mamanya dulu, zaman dulu.
Kayak gitu juga mau dibikinnya sama anaknya. Apa itu? Dikasih tanda sama setiap alat tulisnya. Penghapus. Agak dikopek lah penghapusnya ini kan. Biar itu tandanya kan begitu kan. Penggaris. Agak dicoret-coret pakai tip X. Biar itu tandanya kan begitu. Pensil biar tahu kalian. Biar gak ketukar sama kawannya. Pikir mamaknya ini kan. Bukan cuman atasnya aja diruncing. Ikut pantak pensil itu diruncing. Biar jelas tandanya kan begitu. Datanglah mamaknya ini kan, dibilang sama anaknya, "Anakku, ini udah mamak tandai semua. Hati-hati ya, jangan ketukar lagi sama kawanmu ya. Bawa semua barang-barangnya, harus lengkap mama tengok nanti ya." Begitu pulang sekolah, dicek mamaknya ini lah, ya kan? Dicek mamaknya ini, udah nggak di situ lagi pensil sama penghapus. Aduh, kayak mana lagi mau bikin lagi sama anakku ini bikinnya kan? Mana ini mang? Udah dikasih tanda pun juga berhilangan juga barang-barang. Diganti lagi terpaksa kan? Mana lagi biar nggak apa ya? Dikasih nama. Oh iya, kasih nama. Dikasih nama lah semuanya itu. Dibikin di pensilnya namanya kan Yosef. Bikin penghapusnya Yosef. Dibikin penggarisnya Joseph. Kebetulan nama anaknya si Yosef. Kalau ini nggak bakalan hilang lagi nih, karena sudah dinamai pikirnya kan gitu. Besoknya itu seperti biasa dicek, ya kan? Dibuka lah tempat pensilnya. Tahu kalian, ndak di situ lagi pensil penghapus sama penggaris. Makin dikasih nama, makin banyak yang hilang. Jadi pusing lah dia kan, ditanya lah sama anaknya, "Kayak mana ya bang? Yang adanya mencuri kurasa di rumah di apa ya, di kelasmu ya bang ya?" "Nggak tahu mak, tadi adanya." Anak kan kayak gitu. "Iya tadi ada bang, sekarang nggak ada." Jadi berpikir keras lah mamanya ini kan, kayak mana lah caranya. Pikirnya gitu kan. Ketika dia berpikir keras, tiba-tiba matanya tertuju ke rumah tetangganya yang ada di depan rumahnya kan. Kebetulan di samping rumah tetangganya itu ada tanah kosong. Ada tulisan, "Dilarang membuang sampah di sini kecuali anjing." Kebetulan memang karena tanah kosong banyak tetangga-tetangga yang buang sampah ke situ. Semenjak ada tulisan itu udah nggak ada lagi yang buang sampah ke situ, ya kan? Ting, ide cemerlang. Tahu nggak kalian? Diambil semua alat tulis anaknya itu, ditulisi semua, dibikin di pensilnya. "Dilarang mencuri pensil ini kecuali anjing." Diambil penghapusnya, "Dilarang mengambil penghapus ini kecuali anjing." Dibikin besar-besar di penggaris itu biar tuh kan. "Dilarang mencuri penggaris ini kecuali anjing." Dalam hatinya pengen tahu dulu aku. Kalau sempat hilang juga, pengen tahu dulu aku biar aku langsung ke sekolah. Siapa yang berani-berani mencuri alat tulis anakku? Pikirnya gitu kan. Jadi biar tuh kalian penasaran dia. Besoknya itu pulang sekolah anaknya biar tahu kalian, dibukanya lah tasnya. Dilihatlah isi semua alat tulis anaknya lengkap, nggak ada yang hilang satu pun. Mungkin anak yang mau mencuri tadi berpikir 2 kali. Daripada aku jadi anjing, lebih bagus gak aku curi. Kalau menurutku ini ide cemerlang, tapi kurang manusiawi. Jadi menurutku biar nggak hilang pensil penghapus penggaris anak-anak kita di sekolah, kurasa perlu kita tulis itu bah. Selamat pagi Pertiwi, salam Perbella. Jadi adalah kawanku namanya si Solpot. Kalau kawan ini jangan ditanya kalau udah urusan berminggu. Semangat kali ke gereja. Apalagi kalau sudah waktunya berjamita, nggak bisa terganggu konsentrasinya. Nggak pernah keluar gereja ini kalau sudah waktunya berjamita. Konsentrasi. Nggak kayak kita bapak-bapak pada umumnya. Masuk ND pertama, ND kedua masih semangat kita memuji Tuhan. Kan begitu. Masuk kor pertama, kor kedua, oh masih bolang-bolang mata ini. Tapi kalau sudah giliran marjamita, sudah jumpa waktunya marjamita, mangicir lah ini satu-satu keluar gereja hamuna. Ada yang merokok di samping gereja, ada yang ngopi-ngopi di samping gereja sambil main skater. Yang lebih parahnya lagi, menggosip. Yang digosip pun gak tanggung-tanggung hamuna. Presiden. Anggota DPR. Rusia sama Ukraina. Jauh kali
Kesempatan sampai ke Rusia sama Ukraina, sedangkan keluarganya itu juga belum tentu habis dibahas. Ya udahlah, nggak usah lah berbohong. Jangan ada dusta di antara kita. Jujur aja lah, aku pun juga dari situnya. Jadi kalau gue perhatikan memang si Solpot ini, ya kan, kalau udah waktunya Marzamita, ya, selalu ditulis itu ayat-ayat Alkitab. Markus 16 ayat 12, 16-12. Mazmur 91 ayat 13, 91-13. Kejadian 14 ayat 22, 13-22. Pokoknya rajin itu. Panjang lah itu listnya itu, deretannya itu. Tapi yang anehnya, cuma angkanya aja, nggak ada nama kitabnya. Jadi Markus 16 ayat 12 contohnya, cuma 16-12, nggak ada Markusnya itu. Ya, misalnya lagi Mazmur 91 ayat 23, 91-23, nggak ada Mazmurnya itu. Jadi kan curiga lah, kawan ini yang mencatat ayat Alkitab atau mencatat nomor togel, kan begitu pikiran awak. Wajar dong. Ya, begitu banyak deretan angka-angka, nggak ada nama kitabnya. Jadi pas bulan berikutnya, ku perhatikan si Solpo ini nggak datang ke gereja, iya kan? Minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, kutung-kutung nggak datang. Besoknya itu bulan berikutnya itu jumpa lah aku di pasar. Ku tegur lah dia, Lai, tumben Lai nggak gereja. Biasanya Lai yang paling rajin gereja, apalagi waktu Marzamita. Aku bilang gitu kan, malas aku Lai. Kenapa malas Lai? Lagi musim razia. Musim razia? Apa urusannya musim razia sama gereja? Aku bilang, iya Lai, lagi musim razia togel. Berarti fix yang dicatatnya itu bukan ayat Alkitab, tapi nomor togel. Jadi kalau razia berarti kan togel tutup. Jadi nggak ada gunanya dia mencatat-catat ayat Alkitab itu. Ya, nggak ada lagi si bahasa tong. Solpot. Saya ini ribu mau rajin, ringga somar minggu. Saya burju mau mabegi jamitai. Hai beda menulis nomor togel. Si kurang ajar. Gak bisa untuk imana marbing gue di razia togel.